Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wala, amma ba'd. Ada sebuah pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar ana bisa memahami ilmu-ilmu agama, akan tetapi ilmu dunia yang ana sedang jalani sekarang juga bisa? Dan bagaimana cara mengawali untuk istiqomah di jalan kebenaran ya Ustadz? Jazakallahu khairan. Baik, barakallahu fiik kepada saudara penyanyi. Pertanyaannya ada dua ya di sini. Yang pertama adalah bagaimana agar kita bisa memahami ilmu-ilmu agama, tapi juga ilmu-ilmu dunia yang sedang dipelajari tidak ketinggalan. Tentunya sudah menjadi suatu fakta ya, bahwa ilmu itu banyak sekali. Ilmu agama banyak macamnya, ilmu dunia pun juga banyak macamnya. Dan kita dibatasi oleh waktu, oleh umur, oleh kesempatan, oleh biaya juga. Oleh karena itu kita harus membuat skala prioritas. Mana yang kita ingin dahulukan untuk kita pelajari. Tentunya ini harus dibangun dari sisi urgensinya. Tidak semua ilmu yang kita pelajari itu memiliki urgensi yang sama tentunya. Saya tidak tahu ilmu dunia yang sedang Anda pelajari ini apa. Tapi apapun itu, tetap ilmu dunia, ya manfaatnya di dunia. Sedangkan ilmu agama, manfaatnya di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, kita harus prioritaskan ilmu-ilmu syar'i daripada ilmu-ilmu duniawi. Apalagi kalau Anda bukanlah seorang penuntut ilmu yang memang fokus untuk belajar, akan tetapi juga ada kesibukan-kesibukan lain. Misalnya Anda sudah berkeluarga, Anda kepala rumah tangga, Anda harus menafkahi, Anda harus mengurus kerjaan, harus begini, harus begitu, maka jelas kondisi seperti ini menjadikan kita lebih selektif untuk memilih ilmu apa yang akan kita pelajari dan kita harus kuasai terlebih dahulu. Secara garis besar, kalau kita memahami untuk apa kita ini ada di dunia, maka kita akan tahu apa yang harus kita pelajari. Pertama-tama, Allah SWT mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dalam ayat yang lain, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Artinya tujuan keberadaan kita di dunia ini hakikatnya adalah bagaimana agar kita bisa menjadi hamba Allah yang baik. Bagaimana kita bisa menundukkan diri kita untuk berjalan di atas aturan Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, mulai dari yang wajib-wajib diikuti oleh yang sunnah-sunnah, dan bagaimana kita selalu menjauhi larangan-larangan Allah. Mulai dari yang haram, ini yang harus kita jauhi secara total. Lebih baik lagi kalau kita juga menjauhi yang makruh. Dan ini semua harus dilandasi oleh keimanan yang benar, oleh akidah yang sahihah. Oleh karena itu ilmu yang pertama kali harus kita kuasai dan menjadi fardhu ain, kewajiban setiap individu muslim adalah ilmu yang menjadikan amal soleh kita diterima oleh Allah. Ilmu tauhid, ilmu yang tanpanya Allah tidak akan terima amal kita. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishin. Mereka tidak diperintahkan untuk ibadah begitu saja. Ibadah dengan cara-cara yang mereka inginkan, tapi ibadah yang dilandasi oleh ikhlas. Maksudnya adalah tauhid. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ay liyuwahhiduni. Maksudnya Allah tidak ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mentauhidkan Allah dalam hal ibadah, mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Jadi inilah yang pertama-tama harus Anda pelajari, harus Anda fahami, dan Anda amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kerugian dalam bab ini adalah kerugian sejati. Kerugian yang menjadikan seseorang menggigit semua jarinya. Kerugian yang menjadikan seseorang akan rela mempertaruhkan hartanya, keluarganya, anaknya, istrinya, bahkan manusia seisi dunia. Yang penting dia bisa diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala.
Yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adzabi yawmi idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an thumma yunjih kallah. Orang-orang yang durjana pada hari itu, durjana di sini meliputi mereka yang tenggelam dalam dosa, mulai dari dosa yang paling besar, dosa syirik kepada Allah, dosa kufur dan yang sejenisnya, maupun dosa-dosa lainnya. Ketika mereka harus merasakan konsekuensi dari dosa mereka, mereka akan berangan-angan andai saja azab Allah itu bisa mereka tebus dengan anak mereka. Kalaupun tidak cukup, maka dengan istrinya dan saudaranya. Kalau nggak cukup juga, maka dengan karib kerabatnya, para pendukungnya. Kalau nggak cukup juga, maka dengan orang seluruh dunia. Yang penting dia selamat. Ini menunjukkan tentang alangkah ruginya orang-orang yang tidak menyadari hakikat ini. Setelah itu, ilmu kedua yang harus kita pelajari adalah ilmu yang menjadikan rukun-rukun Islam kita ini bisa tegak. Apa rukun Islam setelah syahadat? Salat. Maka Anda harus pelajari salat. Bagaimana agar salat kita sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita harus tahu syarat-syaratnya, harus tahu rukun-rukunnya, harus tahu wajib-wajibnya. Setelah itu baru kita dianjurkan untuk mempelajari sunnah-sunnah salat. Bukan hanya tahu, namun kita juga harus mengamalkan itu semua. Kemudian apabila kita adalah orang yang berharta, maka kita wajib mempelajari tentang aturan-aturan seputar zakat. Zakat mal maupun zakat fitrah. Demikian juga aturan-aturan seputar puasa Ramadan yang merupakan rukun Islam yang keempat. Dan tentunya bagi yang diberi kesempatan dan biaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan haji sebagai rukun Islam yang kelima, maka dia juga harus belajar tentang aturan haji. Setelah itu, silahkan Anda pelajari ilmu-ilmu dunia. Yang paling penting dari ilmu dunia adalah yang paling banyak kita pakai sehari-hari. Ilmu membaca, ilmu menulis, ilmu berhitung. Ya, kalau seseorang menguasai dasar-dasar ilmu berhitung, maka itu sudah cukup. Karena itulah yang paling banyak kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan setelah itu kita pelajari ilmu-ilmu yang menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ilmu pengetahuan alam, ilmu kedokteran, yang dengan kita menguasainya, maka akan semakin terbuka tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah, atau ilmu yang bisa memberikan kita faedah di dunia. Dan apalagi ya, kalau itu bisa memberikan kita faedah di akhirat, maka jelas ini adalah ilmu yang lebih bermanfaat lagi. Dan bagaimana agar kita bisa istiqomah? Tentunya jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita pemahaman. Ya, ilmu adalah satu hal. Pemahaman adalah hal lain. Boleh jadi seseorang mengetahui namun dia tidak memahami. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan fafahamnaha Sulaiman wa kullan atainahu hukman wa ilma. Maka kami fahamkan Sulaiman terhadap kasus tersebut, dan masing-masing baik Sulaiman alaihi salatu wassalam maupun bapaknya Dawud, dua-duanya kami beri ilmu dan kami beri kenabian. Akan tapi dalam kasus itu yang faham adalah Nabiullah Sulaiman. Dan ini menunjukkan bahwa pemahaman adalah sesuatu bonus tambahan. Tentunya ini juga merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan agar kita bisa istiqomah dalam belajar, di samping kita berdoa, marilah kita pelajari sesuatu itu secara proporsional. Mulai dari yang ringan-ringan, yang dasar-dasar terlebih dahulu. Karena salah satu kunci keberhasilan seseorang mempelajari suatu ilmu adalah sedikit-sedikit diambilnya. Bukan grosiran, bukan sekali ambil dalam jumlah banyak. Sesuatu yang didapatkan dalam jumlah banyak, maka dia akan hilang dalam jumlah banyak juga. Kemudian di samping itu dia harus punya kesabaran dalam belajar. Karena belajar adalah proses yang memakan waktu. Kalau Anda mempelajari ilmu-ilmu akhirat, maka waktu yang Anda korbankan tidak ada sia-sianya. Semuanya akan menjadi bernilai ibadah. Namun lain halnya kalau Anda mempelajari ilmu dunia. Karena ilmu dunia ini tidak bisa langsung menjadikan kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala.
Berbeda dengan ilmu akhirat yang dia merupakan ibadah dengan sendirinya. Kemudian carilah teman-teman yang mendorong Anda untuk terus belajar. Karena seseorang akan terpengaruh dengan lingkungannya, terpengaruh dengan teman-temannya. Manakala dia berteman dengan orang-orang yang rajin belajar, maka dia akan ikut rajin belajar. Sebaliknya juga sebaliknya. Di samping itu, ada biaya yang harus kita korbankan. Al-Imam Asy-Syafi'i menasihatkan bahwa seseorang tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Ya. Di antaranya adalah hirs. Hirs itu adalah ambisi kuat. Ya, antusiasme yang kuat. Kemudian zaka, kecerdasan. Kemudian keikhlasan. Ya, kemudian biaya, lalu waktu, dan bermulazamah dengan gurunya. As-suhbatul ustadz maksudnya terutama dalam ilmu-ilmu syar'i, bermulazamah atau mendampingi sang guru itu merupakan pelajaran yang sangat syarat dengan adab, dengan ilmu dan lain sebagainya. Sebagaimana kita saksikan bagaimana para sahabat Rasulullah SAW belajar dari Rasulullah SAW, mereka senantiasa mengamati gerak-geriknya Rasulullah, meneladani beliau, maka demikianlah ilmu agama ini hendaknya dipelajari. Karena ilmu agama memiliki kekhususan yang tidak dimiliki mungkin oleh ilmu-ilmu yang lain. Yakni dia tidak bisa dipelajari hanya dari kitab, hanya dari tulisan, tanpa langsung bermusyafahah, bertatap muka dengan pengajarnya. Nabi SAW menceritakan, innallaha la yaqbidu hadzal ilma, innallaha la yantazi'u, innallaha la yanzi'u hadzal ilma intiza'an. Allah itu tidak mencabut ilmu ini dengan sekali cabut begitu saja, tidak. Walakin biqabdil ulama. Tapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan ulamanya. Ulamanya yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza lam yubqi 'aliman, kalaulah sudah tidak tersisa seorang alim lagi yang hidup, maka apa yang terjadi? Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Orang-orang akan menjadikan tokoh-tokoh mereka yang jahil sebagai panutan. Fa su'ilu fa aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Karena dia adalah tokoh yang jahil, dia ditanya, dia pun berfatwa tanpa ilmu, sehingga dia tersesat dan menjadikan orang lain tersesat. Nabi SAW mengatakan bahwa matinya atau dicabutnya ilmu dengan dicabutnya ulama. Padahal kita tahu banyak di antara ulama itu yang memiliki karya tulis, memiliki kitab-kitab ilmiah. Dan Allah SWT juga mengetahui bahwasanya banyak di antara ulama ini yang meninggalkan warisan ilmiah. Akan tetapi kenapa Nabi tidak mengatakan bahwa kitabnya para ulama itu bisa menggantikan ulama? Ini menunjukkan bahwasanya ilmu syar'i memiliki keistimewaan, yaitu dia harus dipelajari dari ahlinya. Dan inilah yang menjadikan kita harus sedikit mau berkorban lebih. Tidak seperti ketika kita mempelajari ilmu-ilmu yang lain, kita beli buku, kita baca sendiri, kita fahami, tidak. Akan tapi untuk ilmu syar'i kita harus bersabar lebih, harus mau mendatangi kajian-kajian ilmiah, bertanya kepada orang yang berilmu manakala kita belum faham. Dengan cara inilah kita akan bisa menguasai ilmu-ilmu syar'i. Bagaimana cara mengawali untuk istiqomah di atas jalan kebenaran? Jawabannya adalah, pertama kita harus ketahui dulu mana jalan kebenaran yang kita akan tempuh. Kita ketahui dengan ciri-cirinya, dengan dalil-dalilnya. Setelah kita mengetahui kebenaran berdasarkan ciri-cirinya yang Allah jelaskan, dalil-dalil yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, maka kita harus sadar bahwa menyusuri jalan kebenaran bukanlah sesuatu yang mulus, tidak ada aral rintangnya.
Allah pasti akan menguji keistiqomahan kita dengan berbagai macam ujian. Tapi jangan sekali-kali ujian itu menyurutkan niat kita, menjadikan kita berpaling. Karena itu sudah merupakan sunnatullah, sudah merupakan mekanisme Allah dalam menguji keimanan kita. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum ashadhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apa kalian mengira kalian akan masuk jannah begitu saja sedangkan kalian belum merasakan berbagai macam ujian dalam kekurangan harta benda maupun yang lainnya sebagaimana orang-orang sebelum kalian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bahkan digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat sampai-sampai para rasul, sampai-sampai Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya itu mengatakan, kapan datangnya pertolongan Allah? Kita sudah diuji luar biasa. Maka justru pada saat-saat klimaks itulah pertolongan Allah itu dekat dengan kita. Oleh karena itu, sabar dalam menghadapi ujian ini merupakan suatu keniscayaan. Justru itulah indahnya istiqomah. Bagaimana agar istiqomah? Tidak jauh berbeda. Kita minta kepada Allah agar memberikan kita sabat dan istiqomah. Kemudian kita harus menyadari betapa pentingnya istiqomah dan betapa bahayanya futur. Tanpa istiqomah, iman kita ini tidak akan bermanfaat. Dan futur itu justru akan sangat membahayakan. Bagaimana agar istiqomah? Bergaullah bersama orang-orang istiqomah. Itulah salah satu kiat agar kita bisa istiqomah dalam menyusuri jalan kebenaran. Kemudian kiat yang lain adalah kita sibukkan diri kita dengan ibadah yang bervariasi. Ada kalanya seseorang itu bosan ketika dia hanya mengamalkan satu macam ibadah saja. Namun min sunnatillah wa min hikmatillah wa min rahmatillah, Allah membuka banyak pintu ibadah bagi hambanya. Bagi yang sedang semangat untuk sholat, silahkan dia perbanyak sholatnya. Dia tingkatkan kualitas maupun kuantitas sholatnya. Namun ketika dia sedang futur dalam bab sholat, maka pertahankan yang wajib-wajib dalam bab sholat. Pertahankan sholat 5 waktu dan kita sibukkan diri kita dengan ibadah bentuk lainnya seperti dengan puasa sunnah atau dengan sedekah atau dengan birrul walidain, ibadah dengan mengajarkan ilmu dan dengan ibadah-ibadah yang lain. Dengan cara seperti itu kita akan terus istiqomah berada di atas ketaatan kepada Allah dan insya Allah Allah akan memberikan kita husnul khatimah. Wallahu ta'ala alam.